Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Faridi dari kelas 17, nomor absen 12. Kali ini saya akan membuatkan video agama, yaitu menjawab soal-soal asar yang berjumlah 10 soal. Ikutin terus ya. Soal yang pertama yaitu kadar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus ditingkatkan. Di antara cara meningkatkan cinta kepada Allah taala adalah dengan senantiasa membersihkan hati. Amalan berikut ini dapat membersihkan hati. Dan jawaban yang tepat adalah E. Mempelajari ilmu agama secara mendalam agar tumbuh kekaguman kepada pencipta alam semesta beserta isinya sehingga terpancarlah kebesaran dan keagungan Allah taala. Alasan yang tepat adalah mempelajari ilmu agama secara mendalam, termasuk Al-Quran dan hadis, akan membuka mata kita atau membuka hati seseorang terhadap kebesaran, kekuasaan, dan kasih sayang Allah. Ini secara langsung menumbuhkan rasa kagum, syukur, dan cinta kepada Allah yang mendalam kepadanya. Lanjut soal yang kedua, yaitu umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindar perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Berikut ini yang bukan merupakan hambatan dalam menerapkan fastabiqul khairat adalah jawaban yang tepat adalah C. Memiliki pendirian yang teguh dan konsisten. Alasannya adalah ini bukan hambatan, melainkan kualitas positif dan dalam fastabiqul khairat teguh dan konsisten dalam memegang prinsip kebaikan serta dalam pelaksanaannya akan membantu seseorang untuk terus istiqomah atau konsisten dan tidak mudah goyah dalam melakukan amal soleh. Ini adalah pilar penting untuk terus maju dalam perlombaan kebaikan. Lanjut soal yang ketiga adalah roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat roja harus dibarengi dengan amal-amal soleh. Hal ini dikarenakan titik. Jawaban yang tepat adalah D. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Alasannya adalah konsep roja atau berharap dalam Islam bukanlah harapan yang pasif. Ini adalah harapan yang aktif yang memotivasi seseorang muslim untuk melakukan perbuatan baik, berharap akan rahmat dan karunia Allah atau roja tanpa berusaha keras dan mendapatkannya melalui tindakan yang benar atau amal soleh. Hanyalah dianggap sebagai angan-angan kosong atau khayalan belaka. Berikutnya adalah soal nomor 4. Berikut ini adalah karakter dan sifat yang kontradiktif terhadap perilaku mujahadah anafas seorang pelajar di lingkungan sekolah, yaitu jawaban yang tepat adalah B. Menyembunyikan fakta bahwa ada yang mengikuti ujian dengan curang. Alasannya, mujahadah anafas adalah perjuangan melawan hawa nafsu atau diri sendiri untuk mengendalikan diri sendiri agar selalu berada di jalan kebaikan dan kebenaran. Ini melibatkan upaya sungguh-sungguh untuk menahan diri dari hal-hal negatif dan mendorong diri untuk melakukan hal-hal positif. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Dalam perspektif tasawuf disebutkan bahwa marah merupakan desakan hawa nafsu dari dalam hati yang mengalirkan darah ke wajah yang menimbulkan rasa benci kepada seseorang. Lalu, siapakah ilmuwan tasawuf itu? Jawabannya adalah A. Imam Al-Ghazali. Alasannya adalah Imam Al-Ghazali atau bernama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali merupakan salah seorang ulama dan filsuf muslim terbesar yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang tasawuf. Karya monumentalnya Ihya Ulumuddin atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Banyak membahas tentang akhlak, penyakit hati, dan cara membersihkan jiwa dalam perspektif tasawuf. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Manakah golongan di bawah ini yang termasuk dalam kategori tingkatan sifat temperamental atau tahfrid? Jawaban yang tepat adalah munafik. Mengapa munafik? Golongan munafik adalah orang-orang yang secara lahiriah mengaku beriman, tetapi hati mereka ingkar atau memiliki sifat-sifat buruk dan tidak jujur atau bermuka dua. Mereka seringkali menunjukkan sifat-sifat yang bertentangan dengan kebenaran, kemalasan dalam beribadah, atau ketidakikhlasan. Karakteristik ini sangat sesuai dengan kategori tahfrid dalam konteks temperamental atau negatif, atau perilaku yang kurang dan cenderung merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Lanjut ke soal nomor 7, yaitu berikut ini adalah kalimat zikir yang bisa digunakan dalam menghindari sifat godok. Jawaban yang tepat adalah istiazah. Mengapa istiazah?
Istiazah adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Zikir ini secara spesifik ditujukan untuk memohon perlindungan dari setan yang merupakan sumber bisikan amarah. Mengucapkan istiazah saat merasakan dorongan amarah adalah salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW untuk mengendalikan diri. Lanjut ke soal nomor berikutnya yaitu nomor 8. Dua sumber ajaran Islam yang pokok yaitu Al-Quran dan Hadis menjabarkan hukum dan aturan-aturan di dalamnya secara rinci dan detail, terutama yang berkaitan dengan sholat dan adab serta kesopanan terhadap guru dan orang tua. Hal ini termasuk dalam klasifikasi dalam aspek ... Jawaban yang tepat adalah ibadah dan akhlak. Mengapa ibadah dan akhlak? Alasan yang pertama yaitu sholat adalah bentuk ibadah ritual yang diatur secara spesifik. Sedangkan adab, yang kedua adalah adab dan kesopanan terhadap guru dan orang tua adalah bagian dari akhlak atau perilaku moral yang mulia dalam Islam. Lanjut ke soal nomor 9 yaitu pada saat haji wada Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya darahmu, harta dan bendamu dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya hari atau hajimu ini dalam bulanmu atau bulan Zulhijjah ini dan di negerimu tanah suci ini. Perkataan Rasulullah SAW tersebut merupakan contoh nyata komitmen Islam dalam menjaga. Jawaban yang tepat adalah yaitu an-nafas. Mengapa? Perkataan Rasulullah SAW melindungi darahmu atau nyawa, harta bendamu atau milik, dan kehormatanmu atau martabat diri. Dari ketiga hal tersebut, perlindungan terhadap nyawa atau darah adalah yang paling fundamental dan utama, yang termasuk dalam menjaga nafas atau jiwa atau diri. Selanjutnya yaitu soal nomor terakhir atau nomor 10 adalah akal merupakan karunia dan nikmat yang sangat agung dari Allah Ta'ala kepada manusia. Dengan akal, manusia berpikir dan memperoleh ilmu pengetahuan dan agama. Maka, manakah dari potongan ayat Al-Quran berikut ini yang mencerminkan hifzul al-aql? Jawabannya yang tepat adalah D. Al-Mujadilah ayat 11. Mengapa? Hifzul al-aql berarti menjaga akal yang meliputi penggunaan akal untuk menuntut ilmu, memahami agama, dan menghindari hal-hal yang merusak akal, seperti minuman keras dan narkoba. Ayat Al-Quran yang secara eksplisit mendorong manusia untuk menuntut ilmu dan meninggikan derajat orang-orang berilmu adalah manifesti langsung dari konsep menjaga akal ini. Video agama dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.